Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahal. Saya dari Fakultas Vokasi dari Manajemen Perhotelan Angkatan 18. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya, untuk organisasi yang pernah aku ikuti di UI itu ada banyak sekali. Pertama, di UI, aku yang kenal namanya PMI, tepatnya pada semester 1. Nah, aku udah tahu PMI dari mana? Memang dari background pesantren dulu ketika aku di Gianyar, memang sudah banyak teman-teman dari Katim mungkin di PMI. Dan akhirnya, mau nggak mau dulu, aku nggak tertarik karena masuk di PMI. Selain itu, di PMI, kenapa kok tertarik? Karena memang sebagai organ yang tentunya yang juga memiliki pandasan berpikir yang sama dengan teman-teman Zikir Fikir dan Amal Soleh, sehingga saya masuk dulunya di PMI Rayon Bendera, yang mana sekarang sudah terpecah menjadi 3 rayon, yaitu rayon hukum, rayon Bendera, yang ekonomi bisnis, dan juga rayon praktisi di rayon saya sendiri. Kan itu saya juga minat di UKM dulunya. Dulu sempat di UKM Kewirausahaan, mahasiswa wirausaha, terus di seni religi. Dan itu saya juga punya minat di eksternal yang lainnya, yaitu di KMNU, KM Universitas Brawijaya, dan terakhir saya berkarir di DPM dan juga sebagai ketua rayon praktisi kayak gitu di DPM pusat kayak gitu teman-teman. Jadi untuk organisasi mungkin sekitar 5 organisasi yang sudah pernah saya ikuti, tetapi untuk pengalaman dan kepanitiaan itu lebih banyak dari yang saya ikuti kayak gitu. Terima kasih. Iya, untuk persentase mungkin tidak dapat disebutkan secara angka ya, tetapi dapat saya katakan ketika ada yang lebih urgent, yaitu lebih saya utamakan. Seperti contoh, mungkin di akademik sedang membutuhkan hal seperti ini karena tidak bisa ditinggal. Seperti contoh seperti itu. Tapi di organisasi masih ditinggal. Oke lah, aku luangkan waktu lebih banyak di akademik. Tapi kalau ada kala waktu ketika akademiknya sedang senggang dan organisasi sedang membutuhkan banyak-banyaknya, saya lebih ke organisasi. Dulu ketika masih offline, ketika sedang kelas, mungkin ada rapat di organisasi dengan dosen dan sebagainya, saya tetap senggangkan dengan itu. Kecuali dosennya memang tidak bisa ditinggal. Kayak gitu memang kalau dari vokasi sendiri tidak terlalu sibuk ya di mata kuliahnya, tetapi kita sibuk di magangnya seperti itu. Jadi untuk presentasinya tidak dapat aku katakan berapa-berapa, tetapi kita sebagai seorang organisator, kita yang tahu sendiri kira-kira berseberapa sih saya harus maksimal di sini di akademik saya, kira-kira seberapa besar sih saya harus maksimal di organisasi saya. Itu yang tahu teman-teman sendiri waktunya kapan. Oh, kiranya saya harus condong ke organisasi, kiranya saya harus condong ke akademik. Kalian harus bisa membagi waktu itu sendiri. Jadi nggak bisa kalau aku mungkin di organisasi sampai 50% atau 60% atau sebaliknya di akademik 70% kayak gitu. Saya rasa itu tidak memungkinkan karena mereka mempunyai jalur yang berbeda kayak gitu. Kita pergi ke Malang teman-teman semua, sahabat-sahabat di semua tentu berniat untuk kuliah, untuk menuntut ilmu. Tapi di sisi lain menuntut ilmu juga bisa di organisasi mungkin dari yang lainnya, dari sisi yang lain. Itu juga perlu diketahui bahwa memang sama-sama menuntut ilmu, tapi niat kita utama tentu juga di akademik. Oleh karena itu, untuk porsinya tentu kalian-kalian sendiri yang tahu bagaimana kita harus bergerak di akademik, bagaimana kita harus maksimal di organisasi kayak gitu. Jadi aku harap teman-teman juga mengertilah masalah ini untuk pembagian persentase waktu, pembagian persentase masalah kemaksimalan. Nah itu harus bisa dibagi secara baik dan terstruktur oleh teman-teman sendiri kayak gitu. Oke, baik. Dari katanya sendiri, leadership adalah kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah sesuatu hal yang bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Maksudnya apa? Sesuatu yang mana
bahwa dalam suatu pekerjaan itu dapat kita berikan tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Itu namanya kepemimpinan. Seperti contoh seperti ini. Ketika teman-teman atau sahabat-sahabat semua diberikan amanah A. Nah, amanah A tersebut di situ membawahi beberapa orang, membawahi beberapa permasalahan, katakanlah ada proker dan lain sebagainya, ada diskusi dan lain sebagainya. Nah, di situ muncullah jiwa kepemimpinan. Nah, saya punya target ini, pencapaian ini yang harus saya lakukan. Nah, itu timbullah rasa leadership di dalam diri kita sendiri. Tidak usah panjang-panjang mau ke sana. Kita juga melakukan sholat selama 5 waktu, itu juga leadership, teman-teman, yang mana melatih dari kemampuan kita. Kita harus bisa berjuang ketika waktunya subuh, waktunya tidur, kita bangun. Kalau kita di luar menyempatkan waktunya, kalau kita sedang sibuk itu disempatkan sedikit untuk sholat, kayak gitu kan, itu melatih kepemimpinan kita. Nah, dari situ kalau kita bisa melatih kepemimpinan tersebut, rasa tanggung jawab yang ada pada diri kita tersebut, nantinya di organisasi ketika kita diberikan kesalahan, ketika kita menghadapi sebuah problem yang besar, tentu kita dapat berpikir secara jernih. Karena apa? Karena setiap permasalahan ketika dilandasi dengan leadership atau kepemimpinan, dengan kita yang tenang dan berpikir jernih, itu akan dapat dilaksanakan. Meskipun sesibuk apa kalian, sampai sesibuk apapun, ketika teman-teman mempunyai jiwa leadership, jiwa kepemimpinan, tentu kalian juga dapat menggerakkan orang-orang yang banyak, tentu akan dapat memberikan impact yang besar untuk organisasi. Seperti di PMI, katakanlah ada sahabat kita di sana yang sebagai ketua biro 1. Bagaimana di internal PMI bisa menghimpun teman-teman, bisa memberikan teman-teman lebih aktif lagi, lebih edukatif lagi, lebih terorganisir lagi. Itu bagaimana nanti akan juga timbul sendiri. Tetapi sebuah kepemimpinan tentu akan keluar ketika kita memiliki tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Itu yang utama, dan nantinya akan bertambah lagi ketika kita diberikan tanggung jawab di organisasi atau di tempat lain yang mana kita harus bekerja di sana. Gitu. Kalau menurut saya sendiri, memang berorganisasi itu bukan merupakan prestasi ya, kalau menurut aku sendiri. Tetapi berorganisasi merupakan nilai plus yang tersendiri bagi seseorang. Katakanlah seperti itu. Kebetulan aku juga sering melakukan berbagai lomba dulunya ketika masih semester 1 sampai semester 4, yang mana itu juga merupakan salah satu targetku ketika masuk di dunia kampus. Tapi tidak hanya di situ, saya juga harus maksimal ketika saya di organisasi. Karena menurut saya pribadi, dengan berorganisasi, kita dapat memiliki rasa tanggung jawab. Itu yang lebih utama. Karena kalau kita lomba, ketika kita meraih prestasi, katakanlah prestasi menjuarai di bidang A pada kategori A. Nah, hal itu tentu akan menjadi kebanggaan kita dalam sesaat. Ketika kita menang perlombaan ini, ketika menang kompetisi ini, kayak gitu, mungkin hanya sesaat saja kita bisa merasakan. Tapi kalau kita di organisasi, kita ada nilai plus tersendiri. Bahwa kita dapat bertemu dengan banyak orang, berbagai banyak karakter yang nantinya tentu dalam kita menghadapi karakter ini memiliki cara yang berbeda-beda, kayak gitu. Jadi berorganisasi menurut saya bukan merupakan suatu prestasi, tapi merupakan suatu nilai plus yang mana berorganisasi juga dapat menghandle teman-teman yang berprestasi, kayak gitu. Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, kebetulan saya di organisasi juga pernah diamanahkan sebagai ketua rayon di PMI Rayon Praktisi Komisariat Brawijaya. Nah, di situ tentu juga banyak sekali kendala-kendala yang saya alami, terutama di PMI Rayon Praktisi dulu memang kami membuat rayon ya. Jadi konsepnya kita membangun organisasi, bukan
melanjutkan estafet rayon, tetapi memang kita dari awal. Jadi banyak sekali kesulitan yang aku alami, mulai dari administrasi, bagaimana kita mengatur persyaratan untuk mendirikan rayon, mengatur logo, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Itu yang hal-hal yang membuat saya kesulitan. Setelah itu, ketika sudah menjadi sebuah rayon, organisasi, bertemulah dengan banyak-banyak orang dengan tipe pemikiran A, B, dan C, dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat aku mesti berpikir, oh bagaimana cara aku menghadapi sahabat ini, bagaimana aku berbicara permasalahan ini dengan sahabat ini, kayak gitu. Dan itu merupakan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan menjadikan kita berpikir lebih ekstra lagi. Seperti contoh di dalam situ organisasi ada konflik dengan A, ada konflik dengan B. Nah itu juga permasalahan yang harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Dan permasalahan tersebut ketika masih terjadi internal, jangan sampai keluar ke orang lain, sampai terdengar di eksternal, di organisasi yang lainnya, kayak gitu. Itu yang perlu dijaga, termasuk etika dari berorganisasi. Lanjut, menurut saya hambatan-hambatan juga kalau saya pribadi saya rasakan sebagai seorang mahasiswa, tentu berorganisasi juga terbengkalai lah dengan berbagai banyak kegiatan. Maksudnya seperti ini, kalau kita tidak bisa memaksimalkan waktu kita, ketika dulu saya cerita sedikit pada semester 6 dan semester 7 kebetulan saya juga magang, yang mana magang setiap hari harus spend waktu saya sekitar 8-9 jam di hotel. Dan itu saya juga menjadi ketua komisi 1 di DPM UB, dan juga saya menjadi ketua rayon di PM Wirana Praktisi. Nah, bayangkan hal seperti itu merupakan kalau dipikir secara logika memang cukup berat bagi saya, apalagi jamnya setiap hari saya harus pergi magang, belum nantinya rapat, ngurusin ini, dan sebagainya. Nah, itu merupakan tantangan yang sangat besar bagi saya, dan alhamdulillah saya bersyukur bahwa di tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan impact yang cukup besar di rayon praktisi khususnya dan di Komisariat Brawijaya pada umumnya. Dan itulah merupakan sahabat-sahabati permasalahan-permasalahan yang di organisasi, tentunya dengan diri saya pribadi yang saya alami, dan yang pastinya bagaimana kita harus bisa menghadapi permasalahan tersebut dari tahap ke tahap yang lainnya. Tuh. Iya, baik. Tentu seperti ini ya, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Setiap orang tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu di organisasi kita bertemu dengan orang banyak dan kita harus mengesampingkan ego kita. Itu yang paling utama. Yang mana mungkin di organisasi memiliki kemaslahatan yang lebih luas. Karena itu kita harus mengorbankan beberapa kepentingan pribadi kita agar tercapainya dari visi-misi organisasi tersebut. Jadi yang paling utama itu harus bisa mengesampingkan sifat ego gitu. Jadi agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan teman-teman, dengan organisasi tersebut. Sehatnya organisasi tentu juga ada dinamika, tetapi kita harus bisa menyikapi dengan baik dan mengesampingkan ego itu. Jadi menurut saya pribadi yang paling utama kita harus bisa mengesampingkan ego itu sendiri, termasuk hal yang negatif ketika ego itu bisa masuk dalam organisasi. Karena apa? Tentu bisa membuat gaduh di organisasi tersebut, karena kepentingan di organisasi bukan kepentingan pribadi tetapi kepentingan bersama yang diperjuangkan. Terima kasih. Tentu dengan benefitnya sangat banyak ya, nggak bisa aku ceritain satu-satu, tetapi tentu benefit untuk aku sendiri, saya bisa bertemu dengan orang banyak, itu merupakan hal yang perlu saya syukuri, yang mana saya juga diberikan amanah untuk memimpin banyak orang. Itu merupakan suatu hal yang perlu saya syukuri. Itu merupakan
satu hal yang tidak dapat diukur lagi, karena dengan adanya berorganisasi, saya juga dapat berlatih untuk berbicara dengan teman-teman orang banyak, menghadapi permasalahan dengan teman-teman banyak, menghadapi dinamika dengan si asing dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan nilai plus lah di organisasi kayak gitu sih. Kalau menurut saya pribadi itu. Oke, baik. Mungkin kalau dari aku sendiri, bagi teman-teman yang sedang berorganisasi, bagi teman-teman yang sedang kuliah, atau ada yang kuliah sambil bekerja, ada kuliah sambil organisasi, dan lain sebagainya, tetap kalian harus do the best di dalam diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Ketika mungkin sahabat-sahabat ini sedang terjun di dalam pertanian, kalian harus lakukan yang terbaik untuk pertanian. Ketika kalian terjun di kampus, di dunia keilmuan, kalian harus maksimal di sana. Artinya apa? Yang ada di sekarang ini harus kalian lakukan secara maksimal. Jangan kalian kesampingkan. Jangan kalian mengeluh. Kenapa aku harus masuk ini? Kenapa kok melakukan ini? Nggak penting, nggak gitu. Karena itu harus dikesampingkan. Jadi yang paling utama, kalian harus do the best for now. Jadi lakukan yang terbaik untuk saat ini. Jangan pandang bulu, karena nantinya insya Allah akan tahu lah manfaatnya. Kenapa kita harus seperti ini, kenapa kita harus seperti ini. Jangan pilih-pilih, tetap lakukan yang terbaik dan maksimal. Karena insya Allah akan tunjukkan jalannya nantinya. Kayak gitu.